Oke, kali ini aku akan menonton film, bukan film sih, tapi YouTube-nya Mr. Beast yang tayang 2 hari yang lalu dan itu trending, yaitu aku bertahan hidup 7 hari di kota yang ditinggalkan. Oke, kita akan menontonnya bersama. Gimana? Apakah seru? Kita tonton. Dengan kota terabaikan dan bakal ngabisin 7 hari di sini. Satu-satunya cara keluar pergi, kami sekarang terdampar selama 7 hari. Kita ngapain sih? Demi konten, konten Ya ampun, Chris itu. Wow. yang indah ini dibom dan ditinggalkan karena perang. Yang artinya orang yang ada di sini cuma kami sama kameramen. Itu yang kami tahu sih. Kita mulai aja dengan turun dari atap ya. Kami tahu tujuan. Oke, mereka ini berada di kota yang ditinggalkan ya, dan mereka akan di sana selama 7 hari. Wow, apakah mereka bisa bertahan hidup? Kita tonton, Nama kami lanjut. adalah eksplor kota ini terus nyari tempat aman buat tinggal 7 hari ke depan. Dimulai dengan mengeksplor gedung ini. Oke, kita lihat ada apa di bawah gedung ini. Kayaknya di bawah kayu ini lantai deh. Coba satu cara biar tahu. Oke, gila. Kita kayak lagi zombie apokalips. Ini lihat. Oh, lihat itu. Setelah sedikit explore, kami nemu tempat yang mungkin bisa buat kami tinggal. Astaga, kayaknya ini bisa buat jadi kamp kita. Sisi kota bisa kelihatan dari sini. Plus, ada atap buat melindungi dari hujan. Wow. Sekarang karena lokasi markasnya udah diputuskan, selanjutnya adalah membuka kotak supply dari helikopter di atas. Ayo buka kotak ini buat bikin tenda. Kita perlu peralatan. Bro, wow. Kotak ini berisi semua peralatan survival yang diperlukan buat 7 hari ke depan. Dan kita nggak perlu ngangkut semua lewat tangga, tinggal kita jatuhin aja. Oh. Chandler, kita bikin garis lurus sempurna. Chris, itu sleeping bag hujan. Chandler, itu pilih buat makan malam. Chandler, jangan sampai jatuh. Chandler, itu hal terkeren yang kita lakuin. Udah lah bercandanya. Sekarang saatnya buat beneran bertahan hidup. Siapa nih yang mau nyalain apinya? Kami aja. Kami bagian kasur ya. Chris mulai nyalain api sama Mike. Aku pribadi suka lo. Kalau kalian nggak tahu, Chris itu sebenarnya cowok dan dia suntik hormon cewek ya. Sekarang dia jadi ya meninggalkan anak istrinya untuk menjadi cewek. Ya, kalau dalam Islam kita tidak boleh, oke, kita abaikan saja itu. Yang penting kita hanya menonton, kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Oke, lanjut. Kevin, kalau soal perapian, elang pramuka, aku udah sebut belum? Sementara Chandler dan aku nyari tempat buat kami tidur. Ini apa? Matras dari 100 tahun lalu? Tunggu, kamu nemuin matras? Ya. Di mana? Lantai 2, pojokan. Buat kamu aja. Makasih. Tutupin sama terpal biar gak rusak dimakan serangga. Aku bakal tutupin matrasnya kayak burrito. Sementara Chandler lagi sibuk sama matrasnya, yang lain mutusin buat tidur di pintu kayu. Gak ada rekaman kemungkinan daripada aku sekarang. Pinggang aku sakit. Masih banyak gedung yang belum kita eksplor di kota ini. Besok bakalan lebih gila. Sampai jumpa besok pagi ya. Walaupun hari pertama kami di kota ini berjalan lancar, ada satu hal nyeremin yang muncul di malam itu. Waktu kami tidur, Mark sama kameramen kebangun gara-gara suara kaca pecah di dekat kamp kami. Waduh, apaan tuh? Ngeri bener. Apakah ada hantu? Oh iya, kita lihat. Kami jadi mikir, apa iya kami sendirian di kota ini? Suara apa ya? Suara kaca pecah. Kayaknya aku lihat sesuatu deh. Tapi selain suara yang nyeremin, kamp pertama kami ini terlalu berangin buat tidur. Gimana tidur kalian? Parah. Nah, biar bisa tidur enak, kami bangun, sarapan, terus bersiap nyari tempat kami yang baru. Ini tuh kali pertama aku sarapan cili, tapi aku udah lapar, jadi ya bodo amat. Iya, sejak dirakit. Kapan lagi aku seneng kayak gini buat cili kalengan? Kayaknya otak aku lagi ngelupain itu. Makasih. Jadi habis sarapan sehat, kami terbangin drone buat nyari tempat kamp baru di gedung yang belum dieksplor. Kita belum eksplor gedung itu tuh, kita belum eksplor hotel itu. Ini emang beneran kota sih. Bagaimanapun, saat memeriksa gedung, kami ketemu sama tamu gak terduga. Ada kucing! Ada kucing tuh di bawah! Kakak turunin drone di sebelah kucingnya. Oh ini dia! Lihat rekamannya. Lihat, oh dia habis kamera. Kucing keren. Kucing ini kayak gak punya insting
bertahan. Aku janji, aku nggak bayar kucing itu buat acting. Habis seru-seruan sama kucing, kami harus fokus soal kam karena malam ini bakalan dingin. Jadi kami mulai nyari kam yang cukup buat tantangan ini. Tunggu deh, apaan nih? Wow. Hari kedua. Ini tuh kayak punya tipe estetik, jadi ya kayak indah, padahal sih jelek. Estetik ala zombie apokalips. Nah iya itu maksud gue. Dulu kalau berenang ya? Wow. Apa-apaan? Nyeremin bro. Dulunya, ini kelihatan kayak gini. Setelah sangat lama hancur karena terbengkalai, yang tersisa cuma ini. Wow. Tunggu, itu lapangan sepak bola tuh. Menurut kalian, kenapa kota ini menjadi kosong padahal dulunya keren? Oke, komen. Olahraga. Itu bola sepak ya? Aku hampir mati. Aku yakin bola ini lebih tua dari aku. Lebih tua dari kita semua pastinya. Iya, kecuali Mark. Dia tua. Kita punya dua opsi nih. Kita bisa terus explore lorong keren ini, terus kita cek sekitarnya. Atau karena udah hampir malam, kita bisa nyiapin tempat istirahat biar nggak kedinginan. Nggak kedinginan. Kayaknya itu ide bagus sih. Setuju. Setelah ngabisin sepanjang hari nyari tempat buat camp, aku benar-benar kepikiran terus, kota ini luas banget ya. Akhirnya kami nemu tempat yang lumayan bisa disebut rumah. Biar malam ini kami nggak kedinginan, kami mau bikin camp di ruangan ini. Kita bikin perapian di sini, pasang terpal dinding di sana, ini bakal nyaman. Iya, Mark bakal kerjain semua. Aku bilang kita. Bagian yang paling susah adalah sini deh. Tenda dan semua peralatan kita ada jauh di sana. Semoga tempat ini beneran bagus deh, karena nyiapin ini bakal capek banget. Dengan matahari makin tenggelam, suhunya juga turun dengan cepat. Kami berhasil ke camp awal, terus siap-siap ke tempat camp yang baru. Gitu. Garnier Color Naturals. 3 langkah mudah warnai dari rumah. Mesti cobain sendiri sih. Iklan. Lewatin. Kita menuju tempat ke camp yang baru. Yang baru. Oke, kita harus banyak bebersih nih buat persiapan malam ini. Kayaknya di tempat emang buruk amat, tapi ya bodoh lah. Setelah menemukan markas yang tahan cuaca, kami ngabisin beberapa jam untuk bawa barang sebanyak mungkin sebelum matahari terbenam. Karena gelapnya makin cepat, gak semua barang bisa kebawa ke markas yang baru. Jadi selain kantong air, cili kalengan, dan matras bekas, ini nih yang kami punya. Gimana pendapat kalian soal tempat baru ini? Aku suka soalnya nggak ada angin. Di sini lebih hangat sih. Chandler? Apa? Sekarang hari ketiga dari 7 hari tantangan ini. Dan saat bangun, kita terus eksplor. Hati-hati. Tangga ini beneran curam. Dari sepanjang tangga ini cuma 3 tangga loh yang normal. Pantainya indah ya. Aromanya kayak aroma pantai. Karena emang ini pantai. Iya. Tapi nggak jauh dari situ, hal yang aneh terjadi. Kayaknya ada orang. Apa? Kamu lihat nggak itu? Yang Hari ketiga. benda di bawah tangga? Oh iya. Sini. Ingat Orang. loh, kita hampir mati di malam pertama karena serangan botol kaca. Apa botol kacanya dari dia ya? Itulah momen pertama kami sadar kalau kami nggak sendirian di kota terabaikan ini. Dan saat kameramen kami nemuin orang misterius ini dari drone, kami lakuin yang pasti dilakuin. Ayo kita periksa. Investigasi. Gedung itu gila. Kenapa mansion ini bersebelahan dengan motel yang besar? Berabad lalu, hotel ini adalah resort liburan kelas 1. Tapi perang yang lama membuat properti indah ini jadi reruntuhan kota. Ayo cepetan kita masuk. Ini sebenarnya kita nyari apaan ya? Kita beneran gak nunggu kameramen masuk sebelum masuk ke sini loh. Ngomong-ngomong, oh gitu. Semuanya stop. Permen. Ayo masuk ke sana. Aku duluan. Oke, makasih. Itu coklat Feastable bukan? Apaan sih? Ini mulai nyamin banget. Kayaknya Mark deh harus video. Lihat. Wah, serem nih. Apa lorong ini? Terus kalau ikut ke sini, kamu bisa mati. Kondisi ini nggak nutup kemungkinan ada seseorang di sini terus menyerang kita. Kalau ada yang nyerang, kita harus gimana nih? Selamatkan diri sendiri. Benar, yang paling lamban mati. Oh, cahaya apaan tuh? Halo. Wah, aku jadi takut, guys. Kami ngabisin hari nyari si pengintai itu. Tapi saat udah mulai gelap, kami cuma bisa berharap dia nanti nggak nyariin kami. Sekarang di luar udah gelap. Nah, ini nih yang kita tungguin. Ambilin Big Bertha. Makasih. Oh, Big Bertha. Nyadar nggak sih gedung di sana itu nggak bisa kelihatan? Ini center terkuat di dunia. Wah, gila, keren. Bro, aku yakin sih ikan di laut itu pada mabuk. Nggak bisa jadi. Oh, berhenti berfungsi. Yang terkuat udah jatuh. Plusnya aksi kita adalah harus bermain dengan center terkuat di bumi pas malam. Negatifnya adalah kami harus kembali dalam gelap.
Timingnya nggak pas. Jauh lebih nyeremin lewat sini malam hari. Iya, 1000%. Dunia udah hancur, terus tersisa kita yang bertahan. Nah, biar terhindar terbunuh dengan keji, kami balik ke kamp. Kita sampai di kamp. Yes! Aku bakal nyalain api ya. Aku lapar. Beneran cuma ada chili. Dan juga dengan supply terakhir ini kita makan. Besok kalau nemu meja sama 7 kursi Dan makanan. itu bakalan keren. Tapi saat bangun pagi di hari keempat dari 7 kami sadar bahwa supply kami udah menipis banget. Kantung air kita juga udah kehabisan air. Ada lagi nggak? Arahin kameranya ke atas, ke arah sebelah sana. Ada itu buku punya lebih dari 100 kalori buat ngambil itu. Pegang hidung. Apa maksudnya pegang hidung? Kamu yang harus ambil deh. Dia bakal butuh bantuan, dia nggak bisa bawa sendiri kali. Jadi Mark dan Chandler pergi kembali ke titik awal buat ngambil supply dari kota kita. Chandler sama aku nyari cadangan air. Ini petualangan utama. Sementara mereka mengambil air, kami juga pengen berguna. Kami, sorry. Aku pengen kita Sorry. berguna. Jadi kami bakal nyari meja sama kursi. Tapi sebelum kami jauh, Chris dapat gangguan nih. Kok kita bisa nggak tahu ada benda ini di sini? Jimmy! Ya, Ada sepeda nih. kayaknya sepedanya bagus. Ketemu di mana itu sepeda? Di situ. Ini kota terabaikan yang paling keren. Gimana, seru? Seru dong. Oke, aku bakal nyari meja dulu ya. Oke, Kide. Gimana caranya bawa air dari sini? Oh, berat banget. Proses berpikirnya adalah ini rumah. Oke. Biasanya orang punya apa di rumah? Meja dan kursi. Yoi. Tunggu, sabar dulu. Lihat ini, diam. Yes. Jimmy. Ini kursi kan? Banget kuat ya. Jen bantuin dong. Kantong air ini 45 kg lebih. Jadi temanku Mark sebagai YouTuber science punya ide buat nurunin dari atap lebih efektif. Tapi Malah putus. Ah, pecah gitu. Nah, Kak. Talinya putus. Perlu tali lebih kuat deh. yang kalian lihat ini nyata. Mark beneran ngebuang setengah air kita. Ada berita buruk. Buruan! Talinya putus terus airnya tumpah ke tanah. Ih, Khawatir rambut Habis. rontok. Minum apa, Kak? Clear aja ke taubanan rambut rontok. Buktikan sekarang. Baru hari ketiga. ini beneran Hari masalah keempat. yang sangat serius. Waduh. Yang bener nih. Mark! Maaf. Tendang bro, ada satu kantong air lagi kok. Tolong bawain ke bawah. Sekarang setelah setengah air kami hilang, satu-satunya cara untuk menyelesaikan tantangan 7 hari ini, sayangnya adalah ngirim 2 orang pulang. Jadi Chris sama Chandler sukarela untuk ninggalin kota, tinggal Mark sama aku dengan supply cukup sampai 7 hari penuh. Asli nih ya, aku tuh bakalan takut tinggalin Jimmy kalau orangnya bukan kamu. Aku rasa kalian tuh. Tapi sebelum mereka pergi, kami pengen pesta akhir semua anggota. Nah ini baru pasta Astaga. s'more. Rambutku. Enak lihat pas soal coklatnya Jimmy kalau boleh sih. Kalau udah nyoba Feastables yang kelihatan kayak gini, berarti belum nyoba Feastables. Formula baru kami rasanya jauh lebih enak. Pergi aja ke Walmart, cobain Feastables, terus kasih komen di sini. Ini beneran jauh lebih enak dari formula dulu. Tapi jangan ikutin aku lah. Yang bener Aku ini aja. jadi NASA. Jadi Nah, aku udah makan Science-nya s'mores. Boleh ke gagal. kapal sekarang. Kami luncurin flare buat ngasih tanda ke kapal, dan itu lumayan keren loh. Bro, lihat itu deh, keren banget bro. Tuh, itu terangin seisi kota. Wah. Tapi bagian gak kerennya adalah sekarang Chris dan Chandler pergi. Tinggal aku dan Mark yang bertahan di kota ini. Aku kesepian. Ini hari pertama tanpa mereka, tapi kami bakal tetap lakuin yang terbaik. Tujuan kita hari ini, renovasi kamp kami. Kami bakal pasang terpal biar ruangan ini anti-angin. Kami bakal bikin perapian di sini biar hangat. Kami bakal nyari rak dan juga meja. Kami bakal bikin ini kayak rumah deh. dengan ide dan rencana kami, kayaknya aku bisa tahan 14 hari. Dia bohong. Jadi kami mulai mengeksplor gedung terdekat buat nyari perabot buat di kamp. Dan kami nemuin rak yang keren, meja kecil, karpet besar, sama benda besi ini nih yang ditemuin sama kameramen. Wow, lihat kursi ini masih berfungsi bro. Nyaman banget. Aku nemuin Nyaman banget. Untuk Suni, dibuang. kita bisa bikin seolah-olah nemu TV beneran. Rumah yang bagus. Wow, itu keren. Kayak lapangan buat marahan. Tiap gedung di kota ini kayak punya khas tersendiri. Ini bisa dipakai buat apa ya? Kita bisa pakai kayak sistem ventilasi gini. Dikombinasi gini bisa buat perapian. Wow, ini wallpaper beneran nih. Kita dapat wallpaper loh. Ini mau buat apa? Biar kamp kita berasa rumah, Ini Jimmy. kayak belanja ke swalayan ya. Cuma ini memutin rongsokan usia 30 tahunan. Sayang, kami pulang. Ya, kami pulang.
Gue nemuin semua ini loh. Sekarang kita mulai ngedekor. Ini bukan lagi bertahan hidup, Jimmy. Kita hidup. Aku suka itu. Kami beneran ngabisin 4 jam pindah-pindahin barang dari kamp dan bikin kami haus. Air di kantong ini rasanya nggak enak banget. Itulah kenapa kita bawa botol air Circle. Soalnya bisa pakai cartridge rasa biar rasa airnya jadi enak. Ini kali pertama aku minum pakai botol Circle. Ini pengalaman yang seru. Kamu bisa pilih intensitasnya. Jadi kalau merasa kurang bisa dirasa level 9 atau kalau mau biasa aja bisa dirasa level 1. Coba juga 6 ya. 6. Aku coba 6. Rasanya enak kan? Kamu pakai rasa apa? Aku suka fruit punch soalnya berenergi. Kamu tahu yang kita perlu sekarang, Jimmy? Energi? Benar. Untung kita punya Circle. Setelah kita udah cukup minum, saatnya buat beresin renovasi ini. Saat semuanya udah selesai, ruangan ini bakal jadi ruang terkeren di kota terabaikan yang pernah ada. Ini camp baru kita. Oke, kita lihat penampakannya. Lihat itu, lihat tubuh itu. Oh, Wah. itu bikin puas nggak sih? Sekarang raknya udah bersih, bisa buat nyimpen makanan. Gak tahu kenapa, lebih dari setengah makanan kita chili kalengan, padahal nggak ada yang suka. Itu bagian non chili, ini bagian chili, ini bagian vegetables di sini. Sekarang ada meja buat nyimpen botol air Circle. Mike punya botol 22 oz, ini botol 32 oz. Mereka punya botol double insulasi besi yang bisa didapetin gratis sekarang kalau beli 10 cartridge rasa. Mencuri perhatian. Enggak nyuri, gratis kok. Oh, oke. Itu bakal nahan banyak angin kan? Dengan pintu baru yang terpasang, kami juga masang terpal besar ini yang bikin kami tetap hangat dari perapian di dalam kamp. Oksigen masuk dari perapian, sinar matahari di ruangan membuat asap. Ini redneck engineering terbaik. Keren. Akhirnya setelah lama kedinginan, oke, Lihat nih, Wow. kita punya api. aku bisa rasain hangatnya loh. Dengan Jimmy ngatur ini kayak reruntuhan dari kota terabaikan. Ngomong-ngomong, kunjungin circle.com/MrBeast atau scan QR code di wajahnya kalau mau pesan Circle sekarang. Ini tampilan akhirnya. Ada ruang luas di ujung sana, ada kasur yang lebih kecil. Coba bilang ini nggak jenius. Ini iPad-nya Mark yang di frame TV. Mantap. Pasti Gila, dengan keren, mantap. yang bagus, perapian yang menghangatkan, meja dengan kursi, dan satu rak yang penuh dengan makanan yang tersisa, dan handuk kotor kami. Ini bertahan hidup. Tapi seiring malam yang berjalan dengan baik sampai hari kelima, kami dengar kaca-kaca lagi. Mark, Aku di sini, bro. itu tadi apa? Iya, hari kita berasa lancar juga kok. Aku pengen lihat ya ada siapa di atas. Aku bawa pisau buat takutin, tapi nggak akan. Siapakah itu? Kita memang aktif seharian, apapun kegiatannya. Siapapun yang di atas, keluar aja. Aku pengen temenan sama kamu. Kamu serius kan ngeprank aku kan, Bro, Roy? aku berani sumpah, bukan aku. Halo. Apaan ini? Bro, astaga. Yang kayak gini-gini sih emang makro banget sih. Apa-apaan sih? Kamu ini udah sumpah loh. Iya, jadi ternyata Ternyata Mark yang dan telah selama ini dia yang jadi jetting botol-botol. itu. Aku punya remote control ini, tapi pada gaknya aku bisa di sleeping bag, terus mulai jatuhin botol kaca dari atap, bikin semuanya takut. Astaga, aku kira aku bisa percaya sama kamu loh. Boom. Karena Mark udah nggak ngeprank aku lagi, kami pasang ulang alatnya. Ambilin vegetables dong. Ini dia. Aku mau satu. Aku juga Mantap. dapat. Iya. Keren juga. Mengurangi Jujur aja, kebosanan. aku gampang maafin Mark, soalnya tantangannya cuma sisa 1 hari. Selamat pagi. Selamat pagi. Kota terabaikan. Abaikan. Day 6. Abaikan. Di luar jauh lebih dingin daripada di dalam ya. Masuk lagi ah. Sekarang pagi hari ke-6. Semua modifikasi kami itu fenomenal. Dan seenggaknya lebih hangat 10 derajat. Itu sangat keren. Tidur yang nyenyak. Mark, di hari terakhir ini, mending kita seru-seruan deh. Jimmy, ada kayak tuh. Aku tahu harus ngapain. Oh, sekarang bisa main kayak di kolam ini dong. Aku dan Mark beneran senang-senang. Main baseball, main bola. Mark bahkan ngajarin aku main batu lompat pakai sayap. Ini dia. Dan Wow. bakal teriak di tiap sudut kota yang berbeda. Mark! Apa? Ayo lempar benda dari atap barengan! Ide bagus. Jujur aja ngelakuin banyak hal konyol kayak gini bikin kami lupa betapa kesepiannya kota ini. Dan saat hari terakhir tantangan tiba, setelah beberes camp, kami cuma punya satu tujuan. Tinggal di tempat ini dan gak balik lagi. Di sini! Hari Di kedua. sini! Ngomong-ngomong, channel YouTube-nya Mark juga tersedia dalam bahasa Indonesia ya. Pastiin kalian tonton. Ini
Gruber. Sorry guys. Kita pergi dari sini. Ayo. Ngomong-ngomong, aku giveaway $10.000 tiap hari buat yang beli Feastable selama 20 hari ke depan. Beli yang formula baru, rasanya mantap. Tamat. Baru, seru. Ya, seru lah. Lumayan deh. Seru. Tapi video terfavorit itu Mr. Beast yang Squid Game itu sih terfavorit banget itu. Keren habis. Oke, sekian video reactionnya. Oke, thank you. Bye bye. Jangan lupa di follow, di subscribe.